Carmen yang berasal dari Bali dan sering dijuluki sebagai Bali Girl justru diberikan pakaian yang dianggap. Nah, saat foto itu dirilis, banyak penggemar yang mempertanyakan mengapa foto promosi seorang member justru terlihat kurang jelas. Terkadang ada keputusan kreatif yang sengaja dibuat untuk menciptakan kontras. Comeback terbaru Heart to Heart semakin dekat nih. Girl group rookie besutan SM Entertainment tersebut dijadwalkan merilis mini album kedua mereka yang bertajuk Lemon Tank pada tanggal 22 Juni mendatang. Album ini terdiri dari 6 lagu ya guys, termasuk title track yang berjudul Lemon Tank serta lagu Root yang sebelumnya telah dirilis pada Februari lalu. Nah, menurut SM, album ini bakal menghadirkan berbagai kisah tentang us atau kita dan mengekspresikan perasaan canggung namun jujur yang pernah dirasakan oleh semua orang. Album itu disebut menggambarkan emosi yang semakin jelas seiring waktu yang dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat. Konsep yang diusung juga terasa sangat seger banget nih dan juga penuh nuansa musim panas. Salah satu lagu B-side-nya yang berjudul 15 Love itu terinspirasi dari skor tenis saat seseorang berhasil meraih poin pertama. Lagu itu dikemas dengan suara gitar dan synth ringan, menggambarkan suasana cerah layaknya musim panas. Wih, menarik banget ya. Jadi gak heran sih, penggemar tuh antusiasme banget untuk menyambut comebacknya Heart to Heart. Namun nih guys, sayangnya ketika antusiasme kita lagi memuncak, fandom mulai dihadapkan pada sejumlah pertanyaan yang memicu diskusi panjang. Perdebatan terbaru itu bermula setelah penggemar melihat konsep photobook Lemon Beach version. Dalam foto-foto yang dirilis, banyak penggemar menyadari satu hal yang dianggap cukup mencolok. Nah, saat seluruh member itu mengenakan outfit yang sesuai dengan tema pantai dan musim panas, Carmen itu justru tampil cukup berbeda dengan mengenakan celana panjang. Nah, perbedaan ini pun yang lantas menjadi bahan diskusi di media sosial. Nggak sedikit nih yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan dari stylingnya. Mereka merasa visual group yang biasanya tampil selaras justru terlihat tidak konsisten gitu, karena hanya ada satu member yang memiliki penampilan yang berbeda. Salah satu netizen itu bahkan menuliskan di X bahwa mereka sangat menyayangkan keputusan tim kreatif dibalik photobook tersebut. Menurut mereka, Carmen yang berasal dari Bali dan sering dijuluki sebagai Bali Girl justru diberikan pakaian yang dianggap kurang sesuai gitu guys dengan konsep pantai yang sedang diusung. Penggemar lantas menilai keputusan itu menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap latar belakang artis maupun esensi lokasi pemotretan. Ada pula yang menegaskan bahwa masalah utama tuh bukan soal pakaian tertutup atau terbuka. Menurutnya, yang dipermasalahkan tuh adalah konsistensi konsep visual antar member. Jika seluruh member mengenakan outfit yang sejalan dengan tema pantai, mengapa hanya Carmen yang dibuat berbeda? Pertanyaan itu pun kemudian berkembang menjadi diskusi yang lebih besar mengenai posisi Carmen di dalam grup. Dan seiring berkembangnya diskusi, sebagian penggemar juga mengaku semakin sulit nih untuk terus berusaha berpikir positif. Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan menyebut bahwa sangat sulit menerima alasan apapun terkait styling tersebut. Menurutnya, secara logika, seseorang yang sedang bermain di pantai atau berada di area yang identik dengan suasana musim panas biasanya itu tidak mengenakan celana panjang seperti yang dikenakan oleh Carmen dalam pemotretan tersebut. Karena itu muncul pertanyaan besar darinya, apakah keputusan itu benar-benar murni pertimbangan artistik? Ataukah ada alasan lain yang tidak diketahui publik? Dan menariknya, tidak semua penggemar memiliki pandangan yang sama. Ada juga nih yang mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang artistik. Ada yang mengingatkan bahwa dalam dunia fotografi dan visual album K-pop, terkadang ada keputusan kreatif yang sengaja dibuat untuk menciptakan kontras. Salah satu netizen bahkan memberikan contoh yang pernah terjadi pada Red Velvet. Dalam diskusi itu disebutkan bahwa terkadang ya stylistnya itu sengaja memecah pola visual agar hasil foto menjadi lebih menarik dan tidak terlihat terlalu seragam. Netizen itu kemudian mencontohkan bagaimana salah satu member Red Velvet pernah tampil berbeda dari member lain dalam konsep tertentu. Menurutnya, perbedaan tersebut justru digunakan untuk menciptakan daya tarik visual tambahan. Argumen ini kemudian menjadi salah satu pembelaan yang cukup sering muncul dari pihak yang menganggap keputusan styling Carmen bukanlah bentuk diskriminasi. Namun masalahnya, tidak semua yang menerima penjelasan itu. Karena bagi sebagian netizen, ini bukan lagi kasus yang berdiri sendiri guys. Kemudian alasan mengapa kontroversi ini berkembang cukup besar adalah karena sebagian penggemar itu merasa kejadian ini tuh bukan pertama kalinya terjadi. Jadi beberapa waktu sebelumnya netizen juga sempat mempertanyakan sebuah foto teaser Carmen yang dianggap kayak blur jika dibandingkan dengan foto member lainnya. Nah, saat foto itu dirilis, banyak penggemar yang mempertanyakan mengapa foto promosi seorang member justru terlihat kurang jelas. Ada pula netizen yang berprofesi sebagai fotografer memberikan pandangan profesional. Menurutnya, subjek yang blur memang itu bisa banget nih menjadi pilihan artistik dalam dunia fotografi.
Namun, konteksnya berbeda ketika foto itu digunakan sebagai materi promosi resmi. Menurutnya, tujuan foto promosi adalah untuk memperkenalkan member kepada publik, membantu audiens mengenali wajah mereka, sekaligus menonjolkan visual yang dimiliki. Karena itulah, sebagian penggemar itu menganggap penggunaan foto blur untuk Carmen menjadi keputusan yang kurang tepat. Dan ketika insiden itu digabungkan dengan kontroversi outfit terbaru, banyak penggemar mulai merasa ada pola yang berulang. Meski demikian, enggak semua orang sepakat dengan kesimpulan tersebut. Dan inilah guys bagian yang mungkin paling menarik dari keseluruhan situasi. Perdebatan yang terjadi saat ini sebenarnya bukan hanya soal celana panjang atau foto blur. Yang lebih besar adalah dilema yang sedang dihadapi oleh para penggemar. Sebagian fans itu merasa mereka tuh harus bersuara nih. Menurut mereka, jika nggak ada yang menyampaikan kritik, maka nggak akan ada evaluasi dari pihak manajemen. Mereka percaya bahwa menyuarakan keresahan bukan berarti membenci grup. Sebaliknya, kritik justru muncul karena mereka itu peduli terhadap masa depan Heart to Hearts dan pengen semua member mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersinar. Namun di sisi lain ada kekhawatiran yang gak kalah besar. Comeback Lemon Tank itu kan tinggal menghitung hari, dan penggemar tentu ingin nih fokus publik tertuju pada musik, penjualan album, pencapaian chart, dan promosi grup. Nah, mereka tuh khawatir jika protes terus diperbesar, maka yang akan menjadi sorotan bukan lagi lagu barunya, melainkan konflik internal fandom. Ada pula ketakutan bahwa kritik terhadap perusahaan akan disalahartikan sebagai serangan terhadap grup. Sebagian penggemar itu bahkan mengaku takut dicap sebagai penggemar yang tidak pernah bersyukur. Mereka khawatir setiap kritik yang disampaikan akan dianggap berlebihan atau hanya mencari masalah di tengah momen bahagia comeback. Akibatnya, banyak penggemar kini berada di persimpangan nih guys. Apakah mereka harus tetap bersuara ataupun diam? Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan satu hal yang cukup jelas. Para penggemar sangat peduli dengan Heart to Hearts. Baik pihak yang mengkritik ataupun pihak yang membela keputusan kreatif SM sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melihat grup ini sukses. Perbedaannya hanya terletak pada cara mereka memandang situasi. Sebagian melihat adanya hal-hal yang perlu dievaluasi demi memastikan semua member mendapatkan perlakuan yang setara. Sementara yang lain memilih memberi ruang bagi tim kreatif untuk menjalankan visi artistik mereka. Dan guys, kalau kalian sendiri bagaimana nih pendapatnya akan isu ini? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. By the way, buat teman-teman di sini yang mungkin sering banget insecure dikarenakan komedoan ataupun wajahnya kusam, udah coba ini coba itu tapi nggak mempan, guys, kalian tuh wajib banget sih cobain untuk lakukan yang namanya peeling. Aku sendiri peelingnya tuh 1-2 kali seminggu, itu pun udah cukup banget dan memberikan hasil. Komedo terangkat dan wajah tuh jadi lebih cerah. Tapi guys, tolong di note ya, kalau kalian tuh mau peeling, itu peelingnya di malam hari. Dan waktu kalian diamkan yang cairan-cairan untuk peelingnya ini, itu cukup 1 menit aja guys, jangan lebih. Dan setelah itu, kalian wajib pakai yang namanya moisturizer. Moisturizer itu supaya wajah kalian tuh tetap lembab gitu loh guys, nggak kering. Karena biasanya setelah kita feeling, wajah tuh jadi kayak kering gitu loh. Makanya pakai pelembab. Dan aku sendiri pakai pelembabnya Hana Sui. Menurut aku ini tuh bagus banget karena selain melembabkan, itu juga membantu untuk mencerahkan wajah. And for you yang juga mungkin try it, nanti bisa banget cek tag produk aku. Kalian klik aja linknya, nanti kalian bakal dibawa ke platform belanja online guys. Nah, check outnya juga di situ. Thank you so much ya buat yang udah check out dari link aku. I really appreciate that. And goodbye everyone. Have a nice day.